B. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya yaitu pertama, keberagaman rumah adat. Sejak zaman nenek moyang, rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal. Selain menjadi tempat tinggal, rumah adat juga menjadi simbol kedudukan seseorang dalam masyarakat dan melambangkan suatu daerah. Contoh rumah gadang dari Sumatera Barat. Bentuknya seperti ini. Rumah Banjar bebungan tinggi dari Kalimantan Selatan. Ya, sungguh kaya bangsa kita ya. Masing-masing memiliki rumah adat berbeda-beda. 2. Keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Pakaian adat setiap suku bangsa berbeda-beda. Indonesia memiliki beragam jenis pakaian adat. Ini pakaian adat Bali, ini pakaian adat Jawa Tengah, dan ini pakaian adat Sumatera Barat. 3. Keberagaman bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam sukunya disebut bahasa daerah. Cara menghormati bahasa daerah setempat ketika kita berkunjung ke daerah lain. Mempelajari bahasa daerah setempat yang sering digunakan seperti kata terima kasih, permisi, tolong, dan maaf. Menghormati warga setempat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Seperti ini anak-anak ya. Punten bu, mangga. Nah ya, ini adalah contoh bahasa daerah. Lanjut, 4. Keberagaman tarian daerah. Sikap saling menghargai dalam keberagaman tarian daerah memiliki banyak manfaat, antara lain melestarikan tarian daerah, mendatangkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri, sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat, menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah. 5. Keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Upacara kasada di lereng Gunung Bromo, Reog Ponorogo dari Jawa Timur, pertunjukan ondel-ondel dari Jakarta, upacara sekaten di Yogyakarta. 6. Keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Lagu daerah, lagu poco-poco yang berasal dari daerah Maluku seringkali digunakan untuk kegiatan senam anak-anak di sekolah maupun masyarakat umumnya. Ini ya, lenggang patah-patah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Alat musik tradisional. Ada beragam alat musik tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Ini hanya beberapa contohnya ya anak-anak. Kolintang dari Sulawesi Utara, ada gamelan dari Bali, angklung dari Jawa Barat. UNESCO menetapkan bahwa angklung adalah alat musik tradisional khas Indonesia. C. Keberagaman ekonomi. 1. Kegiatan agraris. Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tetapi saat ini jumlah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bangsa kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Karena itu, anak-anak kita harus selalu menghormati jasa para petani. 2. Kegiatan perikanan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Hasil-hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor seperti rajungan. Rajungan ini adalah hewan sejenis kepiting dan ikan tuna. Ini contoh hasil laut kita. 3. Kegiatan perdagangan. Kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di daerah perkotaan seperti minimarket dan mall. Sayangnya, keberadaan pasar modern mengubah kebiasaan masyarakat kini cenderung lebih konsumtif dan senang berbelanja. Beberapa cara untuk menghindari budaya konsumtif. Konsumtif ini boros anak-anak ya, belanja terlalu berlebihan. Contohnya untuk menghindarinya. 1. Membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi yang kita utamakan adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita itu tidak ada habisnya ya anak-anak. Membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. Membeli barang buatan dalam negeri yang berkualitas, tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau. Ini contoh pasar tradisional, ini contoh pasar modern. 4.
4. Kegiatan industri. Macam-macam kegiatan industri di sekitar kita antara lain industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, hingga industri besar. Contoh industri rumah tangga yang banyak terdapat di Indonesia adalah industri pakaian batik. Hasil kegiatan industri kecil yang dijual di toko oleh-oleh seperti ini ya. Ini adalah hasil kegiatan industri kecil. Kalau kita jalan-jalan keluar kota ya, ke Jogja atau kemana, itu nanti biasanya ada tempat kita untuk membeli oleh-oleh. Lanjut, 5. Kegiatan pertambangan. Pengolahan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Ada kalanya sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat secara ilegal, tidak ada izinnya, tidak resmi ya. Banyak ditemukan kegiatan penambangan pasir dan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat dan berakibat merusak lingkungan. Nah, ini repot anak-anak ya. Kalau secara ilegal ini tidak ada yang mengawasi, sehingga nanti membuang limbahnya membuang limbahnya itu sembarang tempat semau dia, yang penting dia untung. Nah, jadi menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi ini harus diwaspadai. Oke, lanjut. 6. Kegiatan pariwisata. Banyak dari kenampakan alam yang dikembangkan menjadi tempat wisata, sehingga membuatnya dikunjungi oleh banyak orang. Mereka memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan dengan cara menyewakan penginapan, membuka toko souvenir atau cenderamata, menyewakan kendaraan, membuka tempat makan. Oke, lanjut. Sikap menghargai juga harus ditunjukkan oleh para pengunjung. Mereka harus menghormati adat istiadat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah setempat. Caranya adalah sebagai berikut: memakai pakaian yang sopan, menjaga kebersihan tempat wisata, berbicara dengan santun. Adanya sikap saling menghargai antara pengunjung dan masyarakat setempat dapat menciptakan kerukunan. Oke anak-anak, itu saja selesai materi kita. Mohon maaf jika ada